Witch, sekarang pameran komik diadakan sampai di depan pintu hotel. Ini masih di bumi? Masih hubungan dengan Chanel si penggila itu. Tuan Kim, si penggila itu kan kerja sebagai kurir. Dia yang biayai aku jadi model. Kalau aku langsung buang dia sekarang, nanti orang-orang bakal ngomongin. Tapi si penggila itu bahkan belum pernah pegang tanganku. Kamu bilang begitu ya? Kau harus periksa dengan teliti dong. Tuan Kin. Tuan Kin, kamu cuma pilih kasih ketian-tian. Nanti aku habis kalian semua sampai tandas. Acaranya mau mulai. Kita masih harus ganti baju di belakang panggung. Santai. Mobilku cepat kau. Tuan Kin jahat banget. Setelah antar pesanan ini, Tian-Tian pasti udah selesai catwalk. Wow, Kontes kecantikan Amal. permainan orang kaya. Bisa nyetir enggak? Gak berani. Penampilannya enak dilihat ya. Oh. Tian. Chanel. Bukannya kamu bilang mau catwalk, kok malah dipeluk pria dan ada di sini? Ini dia si penggila yang kamu sebut-sebut? Si kurir. Mata buta ya? Nggak lihat dia sekarang wanita aku. Jahatnya, Tuan Kin. Chanel, urusanku bukan urusanmu. Ingat statusmu. Oh, jadi anjing penjilat harus punya kesadaran sebagai penjilat. Kau tidak mau menjilat? Ingat saja. Wanita, demi membuatmu jadi model. Aku kerja 3 pekerjaan sehari, begini caramu membalas kebaikanku. Maaf Tuan Kin, aku akan segera membuang. Benda yang mengganggu ini jauh-jauh. Pelan-pelan. Ambil. Buka. Laki-laki brengsek. Lihatlah bagaimana wanita milikmu menjilatku. Enak tidak rasanya? Pergi. Dihukum oleh Tuan Kin adalah keberuntunganmu. Yang langka, minggir cepat. Pacar mengkhianati, bahkan satpam bisa seenaknya menginjakku. Takdir tidak adil. Mengapa aku harus dipermalukan seperti ini? Anak ganteng, kasihanilah. Kasih aku makan. Aku sangat lapar. Ambil semua. Bantu sedikit pun sudah bagus. Sendiri susah, masih berbaik hati. Semangatnya patut dipuji. Baik, nenek akan membantumu menjadi orang terkaya di dunia. Bagaimana? Kamu bukan dewa. Jangan bercanda denganku. Dewa itu tidak menarik. Dunia lebih suka memanggilku penyihir wanita.
Sayangku yang malang, biarkan kau merasakan rasa kekayaan yang melampaui negara. Alamilah kenikmatan menginjak semua makhluk di bawah kaki. Di duniamu, harga barang akan terdepresiasi 1.000.000 kali lipat. Hanya kamu yang tidak terpengaruh. Air bisa mengangkatmu ke langit, juga bisa menenggelamkanmu ke jurang. Ketika 5 garis di dahimu menyala sepenuhnya, itulah saat jiwamu kembali ke neraka. Untuk selamanya menemani tubuhku. Akan ku melihatkan bagaimana rasanya menjadi sangat gaya. Teman-teman, inilah tempat acara amal pemilihan ratu malam ini. Gaungku? Kurir pengantarku tidak punya mata. Maaf, aku tidak sengaja. Seni sandal baruku jijik sekali. Berapa harga gaun ini? Aku ganti. Kurir pengantar, bukan aku meremehkanmu. Segini, kau sanggup ganti? 50.000. Aku baru menabung 100.000 setelah bertahun-tahun. Gaunmu ada benangnya. Lihat jahitannya. Tidak seperti harganya. Kau tidak tahu apa-apa. Ini namanya desain. Kalau tidak bisa ganti, katakan saja. Jangan merusak seleraku di sini. Orang gila. Melihatmu saja sial, teman-teman paham kan? Ditabrak kurir pengantar yang kotor dan bau. Gaun Chanel baruku rusak semua. Hanya aku yang baik hati, tidak mempermasalahkan. Teman-teman, cepat hibur hati Yaya yang terluka dengan hadiah. Siapa bilang aku tidak mampu membayar ganti rugi? 100.000 aku tidak bisa kirim. Kirim super roket senilai 10.000. Ya. Aku juga bukan orang yang mudah ditindas. Super roket. Sekian mil uang. Karnaval. 8 si uang. 1 mao sama dengan 0,1 yuan. Artinya 1 mil uang. Setara dengan 0,001 yuan. Sistem hadiah ini bermasalah ya? Hah? Salah. Tuhan menolongku. Sekarang aku kirim hadiah senilai 1 mao. Bisa bikin kamu kaget setengah mati. Perasaan melihat layar penuh dengan roket yang meluncur. Inikah yang disebut kekuatan uang? Terima kasih untuk kakak misterius yang mengirimkan. Ya ampun. 100 super roket, Kak Misterius. Kamu yang paling menyayangi Yaya. Aku sayang kamu. Kakak Misterius, apakah kamu juga di kota Jiangcheng? Yaya ingin mengajakmu makan malam. Untuk berterima kasih padamu, bolehkah? Ternyata, uang bisa membuat setan pun menggerakkan batu giling. Perlakuan untuk kakak nomor 1 di daftar donasi memang berbeda. Tidak ada waktu. Kakak Shen Miao, apakah itu kamu? Kian, sayang. Benarkah ini dulu, Yang? Sambil meler. Lalu mengikuti di belakangku. Memanggil kakak itu. Kak Shen Miao, benarkah itu kamu? Kenapa kamu di sini? Wajahmu dan bajumu. Kenapa semuanya basah, Kuyu? Aku mengantar pesanan. Tadi ada sedikit masalah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sudah, Kak Shen Miao. Kamu, lihat aku kenapa? Ada kotoran di wajahku. Tidak, aku. Aku hanya tidak menyangka. Si kecil yang dulu pakai celana terbuka, setiap hari mengikuti di belakangku, jatuh hanya bisa menangis. Si anak meler, sekarang tumbuh cantik ini. Jahat, Kak Shen Miao. Hal-hal waktu kecil, jangan diungkit lagi. Oh, tidak diungkit lagi.
Ya, Kian, kamu juga datang untuk menghadiri acara amal ini? Ya, ini pertama kalinya aku ikut acara seperti ini. Hatiku agak tidak tenang. Aku agak takut. Bisakah kamu menemaniku? Tapi sepedaku dan pakaianku ini... Aduh, Kak Shen Miao, temani saja aku. Kamu lupa, dulu waktu gelap, aku takut ke toilet. Selalu kamu yang menemaniku. Baik. Benar-benar tidak bisa menolakmu. Aku tahu Kak Shen Miao yang paling baik. Kalau begitu, acara akan segera dimulai. Ayo kita masuk dulu. Kak Shen Miao, aku membuka sendiri sebuah pusat kebugaran. Sekarang aku adalah pemilik sekaligus pelatih. Itu bagus sekali. Jadi bos sendiri, bebas dan leluasa. Wah, hanya untuk dekorasinya saja. Pasti menghabiskan jutaan kan? Jutaan? Bagaimana mungkin Kak Shen Miao? Siapa yang bisa mengeluarkan 1 juta? Oh, itu pasti orang terkaya di dunia. Yang Kian, jangan bercanda. Orang terkaya di dunia. Mana ada yang asetnya bukan triliunan. Sudahlah, aku tidak akan membicarakannya lagi denganmu. Aku harus pergi ke ruang tunggu untuk bersiap. Kamu cari tempat duduk sendiri dulu. Baik, cepat pergilah. Tuan Qin, kudengar Anda sedang bersiap membuka sebuah perusahaan hiburan dan media. Bagaimana kalau aku jadi host di perusahaan Anda? Itu tergantung pada penampilanmu. Bagaimana tukang antar makanan ini bisa menyergap masuk? Bukan. Apa yang dilakukan Satpam? Sungguh sial. Sejak kapan seorang pria miskin yang bau apek layak duduk sejajar denganku? Kinsho, apa yang kamu lakukan? Tuan Qin adalah orang terkaya di kota Jiang. Memiliki aset 10.000. Identitasnya sangat mulia dan berharga. Posisi di samping Tuan Qin. Maka pantas diduduki oleh orang sepertimu yang memancarkan aura pekerja kasar murahan. Cepat minggir dariku. Jangan bicara tentang posisi di samping Tuan Qin. Acara amal pemilihan kecantikan ini pun bukan tempat untuk pengantar makanan sepertimu. Kenapa tidak boleh? Di papan luar tertulis jelas. Semua orang boleh ikut. Aku hanya mencari tempat duduk. Ada masalah apa? Mengganggu siapa? Hei, anak muda. Buka matamu yang seperti anjing ini dan lihat baik-baik. Ini adalah acara amal pemilihan kecantikan. Bukan salon pijat kaki di gang kecil. Orang yang duduk di sini setidaknya memiliki kekayaan sebanyak ini. Kamu seorang pengantar makanan. Pantas. Orang kampungan seperti ini Umur hidup tidak mungkin melihat seperti apa. Rupanya 5 juta. 5 juta? Aku hanya seorang pengantar makanan. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Kalau tidak punya, cepat keluar dan antar makananmu. Jangan mengganggu pemandangan di sini. Ini hanya batas. Masuk ke tempat acara. Kalau ingin duduk di sini, tidak perlu banyak. Cukup uang jaminan untuk duduk di kursi ini. Ingin ikut? Harus 5 juta. Kalau duduk di barisan paling depan, harganya pasti berlipat ganda. Berapa? Ternyata, Kian, kakak Miao tidak bisa menemanimu lagi. Kenapa? Takut? Bagus kalau takut. Di kota Jiang. Selain saya yang orang terkaya ini, yang bisa mengeluarkan 1 yuan, hanya sedikit orang. Berapa katamu tadi? Ingatlah, saya adalah langit yang tak bisa kau lampaui. Kalau sudah paham, cepat pergi. Kamu yakin yang kamu katakan 1 yuan? Bukan 10 juta? Bangsat, 10 juta sudah cukup untuk membeli seluruh bumi. Kamu tidak takut tidakmu terkilir? Seorang pengantar makanan datang dan pergi dalam hujan dan angin. Berapa sen yang bisa kamu hasilkan dalam sebulan? Mungkin bahkan tidak bisa membeli segelas minuman di sini. Jadi, benar-benar hanya perlu 1 keping uang untuk duduk di sini? Benar, asalkan kamu membayar 1 keping. Aku akan membiarkanmu duduk. Tuan Qin memintanya membayar, lebih baik memintanya mengambil bulan dari langit. Sungguh menggelikan. Dia bersikeras memalukan diri di depan keluarga kaya Jiang Cheng. Sebagai orang terkaya, tentu aku harus memberikan kesempatan. Kalian semua gila. 1 keping uang dibicarakan dengan heboh seperti ini. Aku akan cari uangnya sekarang. Tunggu. Sepertinya aku memberikan uang itu kepada wanita gila itu. Kenapa aku selalu merasa lupa sesuatu? Aduh, masih berpura-pura mengeluarkan uang kamu. Jika benar-benar bisa mengeluarkan uang, meski hanya 10 sen,
Aku akan memanggilmu ayah, bahkan bersujud dan menyembah di sini. Ini. Dia benar-benar memiliki 2 keping. Uang tunai, bahkan mengeluarkan 2 lembar sekaligus. Untung nenek gila itu menyisakan 2 keping untukku. Ngomong-ngomong, apakah kontes kecantikan yang diikuti Kian-Kian itu resmi? Aku hanya mengeluarkan 2 keping, perlu heran seperti ini? Jadi, bisakah aku duduk sekarang? Duduk. Tuan Shen, tadi aku yang salah melihat orang. Itu, Anda berhati besar. Jangan dengarkan omonganku. Bukankah ini cuma 2 yuan? Makan es krim saja lebih mahal dari ini. Shen Miao, jangan pikir... Para tamu terhormat, para wanita dan pria, pemilihan Ratu Amal Cahaya Puncak Awan akan segera dimulai. Silakan para kontestan bersiap-siap sekarang. Mari kita arahkan pandangan, degup jantung, dan semua semangat kita kepada bintang paling bersinar malam ini. Mari kita sambut kehadiran para kontestan. Kenapa Kian-Kian belum muncul? Apakah dia akan tampil terakhir? Sekarang ini, Kian-Kian memang punya model untuk itu. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut bintang yang paling dinantikan malam ini, bintang kembar Nona Tian-Tian dan Nona Yun Kian-Kian naik ke panggung. Dewi Kian-Kian tersenyum padaku. Dewi Kian-Kian terlalu cantik. Seperti bidadari yang keluar dari lukisan, gaun ini, aura ini. Luar biasa. Tian-Tian sedang melirikku, Siapa yang tidak tahu dia adalah wanita milik Tuan Qin? Apakah kamu ingin mati? Shen Miao, bagaimana si sampah ini bisa masuk? Peringkat akhir dari pemilihan amal kali ini akan ditentukan oleh investasi amal para tamu terhormat. Setiap poin yang Anda berikan akan berubah menjadi cinta kasih, membantu usaha amal kita, dan juga akan menentukan peringkat akhir dari kecantikan yang Anda sukai. Sekarang, saluran investasi resmi dibuka. Saya memilih Nona Tian-Tian, 0,8 poin. Saya memilih Nona Yun Kian-Kian, 0,5 poin. Saya memilih yang pakai gaun merah itu, 0,3 poin. Dukung nomor 5, 0,6 poin. Nomor 3 bagus, 0,4 poin. Apa-apaan ini, satu persatu bilang diri mereka adalah orang terkota di Jiangcheng. Saat menyumbang cuma 0, sekian poin. Ini terlalu pelit ya. Saya memilih Tian-Tian. Jumlahnya adalah 5 yuan. 5 yuan. 5 yuan. Tuan Qin memang pantas disebut orang terkota di Jiangcheng. Nona Tian-Tian pasti juara malam ini. Tian-Tian, Tuan Qin langsung menyumbang 5 yuan agar kamu menang. Sungguh dimanja sekali. Hanya 5 yuan bisa jadi juara pertama. Kontes kecantikan amal ini. Jangan-jangan cuma kedok, semuanya palsu. Tuan Qin, orang terkaya, sungguh cahaya Jiangcheng, 5 yuan. Ini adalah momen bersejarah yang akan tercatat dalam sejarah amal Jiangcheng. Mari kita berikan penghormatan tertinggi kepada Tuan Qin.
Nona Tian Tian, cahayamu malam ini semakin berkilau berkat Tuan Qin. Para kontestan, jangan khawatir, saya telah mendirikan perusahaan media Cloud Top Star Glory. Malam ini selain amal, juga memberi kesempatan bagi kalian, perusahaan media ini adalah kesempatan untuk melompati kelas sosial dan langsung sukses. Asalkan kalian tahu memilih, meraih kesempatan, tunjukkan nilai kalian padaku. Misalnya, Tuan Qin, saya paling tahu balas budi. Tuan Qin, saya selalu mengagumi Anda. Tuan Qin, pilihlah saya. Pilih saya, pilih saya, Tuan Qin. Apa yang terjadi? Ini kontes kecantikan. Atau tempat lelang manusia? Tapi, Tuan Qin, kita semua tahu Nona Tian Tian adalah wanita Anda. Anda berinvestasi pada Nona Tian Tian. Tentu saja berinvestasi pada diri Anda sendiri. Kesempatan yang Anda berikan kepada kami ini tidak mungkin. Hanya cek kosong kan? MC, berikan 1 koin untuk Nona ini. Bayar dari kartu saya. Wah, ini baru kekuatan sejati, uang sungguhan. Tuan Qin luar biasa. Tuan Qin, kami semua akan mengikuti Anda. Baik, MC. Berikan mereka semua 1 koin. Bagus sekali. Memberi 1 koin demi 1 koin tetap bisa begitu bersemangat. Sungguh membosankan. Nona Kian, kamu tidak ikut denganku. Perbedaan ini sungguh bagai langit dan bumi. Kalau kamu ikut denganku, perbedaannya bisa dihapus dalam sekejap. Bahkan bisa membuatmu berdiri lebih tinggi. Mengapa bersusah payah seperti ini? Tidak perlu Tuan Qin. Saya ikut kompetisi untuk membuktikan diri sendiri, bukan untuk transaksi. Tidak, sok suci. Jimmu hampir bangkrut kah? Kamu kesini kan ingin mencari orang untuk menyelamatkan Jimmu. Asal ikut denganku, aku jamin Jimmu menjadi nomor 1 di kota Jiang. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Kakak Shemiao, Kurir, pengantar makanan busuk, berani kau sentuh aku dengan tangan kotormu. Jijik. Jijik! Satpam, cepat buang sampah ini keluar untukku. Qin Shou, kau hanya membayar beberapa koin, lalu memperlakukan orang seperti barang pilihan. Kau sungguh mengira diri sendiri adalah Raja Langit. Kau benar-benar sesuai dengan namamu. Lebih buruk dari binatang buas. Dan ini, yang disebut kontes kecantikan amal, hanyalah kamu yang berselimut jubah amal. Menciptakan pasal transaksi siapa? Kurang aja. Maksudnya dia tahu langit dan bumi. Dari mana datangnya orang gila ini? Berani-beraninya menghina seluruh masyarakat kelas atas kota Jiangcheng kami. Apa aku salah? Mengadakan acara besar seperti ini. Tapi uang yang disumbangkan, jika digabungkan, belum sebanyak biaya 1 kali makanku. Kontes ini sepenuhnya hanyalah hiburan kalian sendiri. Pertunjukan siapa yang penuh kepula-pulaan? Shemiao, uang ini, jika untuk membeli makanan lezat, bisa menumpuk setinggi gunung. Tidak takut perutmu pecah? Beberapa koin masih bicara makanan lezat. Tian, bagaimana bisa baru sekarang kau sadar? Kau ini sakit jiwa, ya? Kau. Shemiao, kau sungguh mengira dengan mengeluarkan 2 koin tadi, lalu mengira dirimu bisa terbang ke langit? Berani bilang sumbangan kami cuma recehan? Baiklah. Buktikan kamu lebih kaya dari kami. Lebih berkualitas dari kami. Kamu kan mau mendukung adikmu Kian. Ayo, sumbang. Aku ingin lihat si serangga busuk ini bisa mengeluarkan uang sebanyak apa untuk pamer. Anggap siapa remeh. Aku dalam 1 bulan kerja antar makanan bisa dapat ribuan. Hari ini saja aku dapat 300. Lebih banyak berkali-kali lipat dibandingkan sumbangan kalian, orang kaya munafik ini. Shemiao, kenapa aku tidak pernah menyadari sebelumnya? Kamu bisa sekali membuat. Sudah ketahuan, bohongnya masih saja pula-pula. Kamu bilang bisa dapat 300 hari. Ya, baiklah. Kalau kamu berani, sumbangkan. Boleh saja. Meski miskin, aku tidak seperti kalian. Sok-sokan. 300 memang tidak banyak, tapi ini adalah niat baikku untuk amal. Tuan Qin, kurasa kurir makanan ini sengaja mencari masalah denganmu. Shemiao, kalau kamu hari ini tidak bisa mengeluarkan 300 yuan, aku akan mematahkan kakimu, membuatmu sisa hidupmu. Hidup sengsara, jangan mengemis. Kakak Shemiao, jangan bicara sembarangan lagi. Aku yang akan membayarnya.
Lepaskan ya. Membayarkan untuknya. Uangmu sudah dihabiskan oleh ayahmu. Kamu punya uang apa? Bawakan mesin edisi. Biarkan dia gesek. Kau tidak bisa gesek 300. Aku akan membuatnya keluar terbaring hari ini. Kurir, pikirkan baik-baik. Mengaku salah sekarang. Masih ada waktu untuk bersujud dan minta maaf pada Tuan Qin. Aku bayar pakai kartu. Pura-pura. Terus pura-pura. Tabungan untuk peti mati? Sudah keluarkan semua, ya? Itu 300 keping, hidupmu yang berikutnya pun tidak akan bisa membayarnya. Hanya 300 keping. Perlu berlebihan seperti itu. Kamu... Biarkan dia gesek. Berani melawan aku di depan umum. Aku akan membuatmu lebih baik mati daripada hidup. Cepat lihat layar besar. 300. Astaga. Si sampah ini. Bagaimana mungkin punya 300 keping? Seorang kurir mengeluarkan 300. Mana mungkin? Direktur, ada situasi penting. Saldo akun itu mencapai 100.000, tapi hampir tidak pernah aktif. Dan telah dikategorikan oleh kantor pusat sebagai klien misterius yang mendapat perhatian tingkat tertinggi. Shen Miao. Shen Miao. Orang terkaya itu melakukan transaksi tepat di Jiangcheng. 300 yuan. Ya, dia adalah Shen Miao. Dan dia Ternyata berada di lokasi kontes kecantikan. Shen Miao, orang terkaya itu. Ini untuk mengumumkan identitasnya secara terbuka. Dengan penuh gaya. Ikut aku ke lokasi kontes kecantikan. 300! Dia begitu saja menggeseknya. Sungguh dosa. Itu kan 300 yuan. Bisa membeli berapa banyak jalan. Dah, begitu saja disumbangkan semua. Kak Shen Miao, uang ini dari mana asalnya? Ini uang yang aku dapat hari ini. Dari mengantar makanan. Kak Shen Miao, itu kan 300 yuan. Mengantar makanan kok bisa dapat 300 yuan? Tidak mau bilang ya sudah. Saudara, tadi aku bicara agak keras. Jangan disimpan di hati ya. Baiklah. Aku tidak keberatan. Hanya ingin mengingatkan beberapa orang. Daripada berbuat semaunya, lebih baik fokus berkontribusi pada amal. Sekelompok orang bodoh, dia cuma tukang antar makanan. Mana mungkin punya 300 yuan? Kurasa pasti hasil curian. Aku yakin dia pasti mencurinya. Nona Tian-Tian benar. Dia yang miskin dan lusuh ini, bagaimana mungkin punya uang sebanyak itu? Pasti hasil curian. Bukankah hanya 300 yuan? Aku bisa mengencangkan gigi, mengantar beberapa pesanan lagi, sehari saja sudah dapat. Perlu mencuri? Sungguh lucu. Dia pasti sedang bermimpi. Semuanya, sampah ini. Dia tidak hanya mencuri jumlah besar, tapi juga bicara ngawur di depan umum. Harus segera diserahkan ke kantor polisi. Benar. Jangan sampai dilepaskan. Orang berbahaya seperti ini. Aku, Satpam, tangkap mereka berdua, bawa untuk dihukum. Kakak Shen Miao, lepaskan dia, jangan. Apa-apaan? Itu memang uangku. Berhenti, semua. Hah? Kakak Shen Miao, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tenang saja. Siapa dia? Oh, dia adalah Direktur Son dari Bank Komersial Jiangcheng. Direktur Sun, bagaimana Anda datang ke sini? Aku tahu, pasti kurir makanan ini mencuri 300 yuan dari bank dan bank mengetahuinya. Direktur datang sendiri untuk menangkapnya. Sampah, tetap sampah. Kurasa, kerja sebagai kurir itu bohong, mencuri dan merampok. Itulah itu. 300 yuan itu memang hasil kerjaku. Sudah di ujung maut masih keras kepala. Direktur Sun, biar aku suruh orang membantu Anda mematahkan keempat anggota tubuhnya. Ayo. Siapa yang berani menyentuh Tuan Shen? Direktur Sun, apa maksud Anda? 300 yuan ini sebenarnya adalah milik Tuan Shen. Harta yang sah. Bagaimana mungkin? Dia itu siapa? Kalian semua dengarkan aku. Tuan Shen Miao tercatat di bank kami sebagai orang terkaya di kota Jiangcheng yang tak terbanggakan dengan aset yang sangat besar. Siapapun yang berani mengganggu Tuan Shen lagi, jangan salahkan aku Sun jika tidak bersikap baik. Dia orang terkaya nomor 1 di kota Jiangcheng. Seorang tukang antar makanan berani mengaku sebagai orang terkaya di kota Jiangcheng. Tidak mungkin. Dia sudah lama menjadi anjing penjilat untukku. Apakah dia orang terkaya atau bukan? Mana mungkin aku tidak tahu. Presiden Sun, janganlah bercanda denganku. Di rekening bankku cuma ada 100.000 yuan. Mana mungkin aku orang terkaya? Yuan!
Aku ini, orang terkaya kota Jiangcheng yang diakui umum. Di rumah saja, cuma ada 10.000 yuan. Kau cuma tukang antar makanan. Beraninya kau bilang punya 100.000. Itu pun dalam bentuk tunai. Cukup. Kau sudah berulang kali menghina Tuan Shen. Orang terkaya itu sungguh tidak masuk akal. Ayo, buang dia keluar. Hah? Aku ini orang terkaya kota Jiangcheng. Sudah, kau berani macam-macam. Kau berani macam-macam. Kau cari mati. Hah? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Tuan Shen Shodang, sebelumnya aku tertipu oleh dua si manis itu. Maafkan aku, maafkan aku. Aku adalah pemilik restoran Xingyao di kota Jiangcheng. Ya, dengan satu kata dari Anda, seluruh restoran Xingyao siap melayani Anda. Restoran paling top di kota Jiangcheng. Seorang tukang antar makanan seperti aku bisa masuk? Aduh, apa yang Anda katakan ini? Bahkan, jika Anda menginginkan restoran Xingyao, aku pun akan menyerahkannya dengan sukarela. Jangan. Tuan Shen orang terkaya. Saya dari perusahaan mobil Jiangcheng. Saya Li Guang, ketua dewan direksi. Dengan satu kata dari Anda, semua mobil mewah perusahaan ini siap Anda gunakan. Tuan Shen, orang terkaya. Bagaimana kalau malam ini saya temani Anda? Tunggu. Biar aku pikir dulu. Di rekening bankku cuma ada 100.000 yuan. Kalian bilang aku orang terkaya ya? Kalau begitu, kalian punya berapa? Kamu punya berapa? Shen orang terkaya. Asetku 5.000 yuan. Jauh sekali dibandingkan Anda. Yuan! Kamu yakin bukan 10.000? Benar-benar, Shen orang terkaya. 5.000. 10.000? Aku tidak berani membayangkannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada orang terkaya semiskin aku. Tunggu, jangan-jangan. Kian, katakan padaku, berapa harga rumah di pusat kota Jiangcheng? Sekarang? Kakak Shen Miao, sekarang dengan 10 yuan, kamu bisa membeli villa tunggal di Jiangcheng. Jadi kamu tidak membohongiku. Dunia lebih suka memanggilku penyihir wanita. Makhluk kecil yang malang. Biarkan kamu merasakan rasa kekayaan yang melampaui negara, mengalami kenikmatan menginjak semua makhluk di bawah kaki. Di duniamu, harga barang akan terdepresiasi 1.000.000 kali. Hanya kamu yang tidak terpengaruh. Aku ingat semuanya sekarang. Harga barang terdepresiasi 1.000.000 kali. Hanya milikku yang tidak berubah. Kamu tidak apa-apa, Kakak Shen Miao. Jadi penyihir wanita itu nyata? Kalau begitu, 100.000 yuan di rekening bankku. Di dunia ini setara dengan 1 triliun. Aku benar-benar orang terkaya di Jiangcheng, orang kaya. Shen Miao, aku salah. Aku akan segera menemui Qinshu. Putuskan hubungan. Kita kembali bersama ya. Kembali menjadi orang yang bisa kau panggil dan suruh pergi, anjing peliharaan. Tidak, Shen Miao. Asalkan kau mau. Aku mau jadi anjing peliharaanmu. Sikapmu sekarang ini, bukankah karena kau tahu aku orang terkaya? Begini saja, kalau kau mau menari dengan gaya panas di depan semua orang, aku bisa pertimbangkan. Shen Miao, ada banyak orang di sini. Bagaimana kalau kita pulang? 3. Dua. Aku menari. Kian, kontes kecantikan sudah selesai. Ayo kita pergi. Shen Miao, aku sudah melakukan seperti yang kau katakan, menari di depan semua orang. Apakah aku udah bisa jadi anjing peliharaanmu? Kakak Shen Miao hanya bilang akan mempertimbangkan. Bukan berarti harus menerimamu kan, Kakak Shen Miao? Benar. Kau hanya menari di depan semua orang. Memang pantas disebut orang yang hanya melihat uang. Orang sepertimu membuatku jijik. Wanita seperti dia, yang berpikiran sempit, masih ingin mendekati Shen Miao, si orang terkaya. Lucu sekali. Coba lihat diri sendiri di cermin. Shen Miao, kau mempermainkanku. Kakak Shen Miao tidak menyangka setelah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu sudah menjadi orang terkaya di kota Jiangcheng. Aku juga tidak menyangka. Bagaimanapun, berkat kamu, aku bisa menjadi juara pertama kontes kecantikan. Hanya saja. Hanya saja apa? Tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Hanya saja, jika dia menarik investasi. Bagaimana dengan pusat kebugaranku? Ada apa? Kak Shen Miao, bukankah kamu suka berolahraga? Besok datang ke pusat kebugaranku, yuk. Bisa? Tentu saja bisa. Kalau gitu semangat ya. Baik.
Awalnya, kukira ada bug. Ternyata akulah bugnya. Wah, terima kasih kakak misterius. Atas 100 roketnya, kakak misterius. Kamu yang paling sayang sama Q ya. Siaran langsung. Rasanya punya uang. Asyik. Shenyao, besok pagi Shenyao, besok pagi jam 10. Shenyao, besok pagi kita janjian, jangan sampai dia datang ya. Diterima. Aku sudah tidak sabar lagi. Untuk segera beraksi. Bos Yun, 7 hari penangguhan yang Anda minta sudah habis. Kalau sewa tidak dibayar, kami akan menyitanya. Berikan aku waktu lagi. Kak Shenyao, maafkan aku. Aku juga terpaksa melakukan ini. Kian, aku sudah sampai. Baik, Kak Shenyao, kamu jalan-jalan dulu. Aku segera datang. Oke. Tak kusangka, gym yang dibuka Kian sebesar ini. Peralatannya juga sangat lengkap dan berlokasi di pusat kota. Benar-benar seorang wanita kaya raya. Bos Kian, setelah mengenakan gaun malam, sungguh luar biasa. Juara pertama yang pantas, tak terbantahkan. Hinsho si kotoran sapi itu. Berani-barinya ingin memonopoli bos Kian dengan uang. Untungnya ada kurir makanan yang menyamar itu yang turun tangan. Tapi kenapa bos Kian masih memeluknya? Apa hubungan mereka? Mungkin nggak bos Kian kalian menyukai kurir ganteng ini? Iya, banyak sekali pria tampan kaya raya yang mengejar bos Kian kita. Pernahkah kalian melihatnya menyerah pada uang siapapun? Hah? Tunggu, siapa kamu bro? Halo semua, nama saya Shenyao. Saya mencari Kian. Kamu memanggil bos kami apa? Kian? Panggilannya begitu akrab. Tak pernah dengar bos, punya kakak laki-laki. Tidak. Kenapa wajahmu begitu familiar? Oh? Kamu adalah orang kaya tersembunyi di kontes kecantikan itu. Aku peringatkan kamu, jangan cira, karena kamu kaya. Bisa berbuat semaunya. Saudara-saudara, tenang. Kalian salah paham. Iya. Yuda, apa yang hendak kalian lakukan? Yuda, kalian mau apa? Yuda, kamu mau apa dengan kakak Shenyao? Kakak Shenyao, bos Kian ditusuk kotoran sapi. Katakan, kalau tidak kalian semua akan dipecat. Sebenarnya bos kami. Kian, jangan salah paham. Yuda dan yang lain ingin menjadi sparring partnerku kan? Ya. Kami hanya ingin membantu saudara ini memperkenalkan peralatan. Benar. Kapan aku pernah membohongimu? Baiklah kalau begitu. Kakak Shenyao, aku akan ajakmu pemanasan dulu. Saudara, terima kasih. Saudara sejati, pria baik. Shenyao ini karakternya lumayan. Dan kaya lagi. Kalau dia mau mengeluarkan uang, untuk membantu bos Kian kita melewati kesulitan. Baguslah. Betul. Ini bukan urusan kita. Ayo kita makan. Biarkan gym untuk mereka. Kakak Shenyao, angkat kaki belakang, gunakan otot perut. Jaga keseimbangan, ya. Begitulah. Tidak kuat lagi. Rasanya hanya melakukan peregangan. Sudah hampir menghabiskan tenagaku. Kak Shenyao, ini tidak bisa. Harus tetap melakukan peregangan. Kalau tidak bisa cedera. Tapi aku... Kenapa di sini panas sekali? Bos Yun, 7 hari penangguhan yang Anda minta sudah habis. Kalau sewa tidak dibayar, kami akan menyita tempat ini.
Memang agak panas. Kakak Shenmiao, ada kotoran di tubuhku. Oh, tidak, Shen Miao. Dasar hewan, kamu harus menganggap Kian sebagai adik. Oh begitu, Kakak Shenmiao, kita lanjutkan. Kali ini aku bantu kamu. Wah, Kian, kamu ngapain? Kakak Shenmiao, nanti aku akan ajak kamu latihan alat. Jadi, lenganmu harus diregangkan dengan baik. Oke, baik. Otot di bahu Kakak Shenmiao sangat kencang. Kakak Shenmiao, sekarang aku bantu kamu lekskan pinggang. Kamu santai saja. Oh. Ini mau apa lagi? Kakak Shenmiao, punggungmu kok kuat sekali. Rasanya aman banget. Jangan bergerak, Kak Shenmiao. Tadi aku cuma bercanda. Sekarang aku sedang membantumu memperbaiki postur. Kalau tidak nanti, pinggangmu bisa cedera. Baik. Tidak boleh, Shen Miao. Meski Kian melanggar aturan lagi, kamu juga harus tahan. Kak Shenmiao, enak tidak? Punggungnya lembut. Dasar, Kak Shenmiao, kamu ngomong apa sih? Maksudku. Wow, peregangannya jadi lembut. Sekarang tubuh jadi lembut, tidak terlalu kaku. Oh begitu. Kalau terus diregangkan, bagian yang diregangkan akan bertambah satu lagi. Peregangan sudah cukup, ayo kita berolahraga. Peregangan memang sudah cukup. Ayo kita pergi. Baik. Kak Shenmiao, ini pertama kalinya kamu melakukan bench press. Intensitasnya tidak perlu terlalu besar. Ikuti intensitasku saja. Baik. Aku akan mendemonstrasikannya dulu, lalu mengajarkanmu dengan detail. Hidup ini begitu indah. Tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Baiklah, Kakak Shenmiao. Kenapa kamu mimisan? Benarkah? Mungkin ini terlalu panas. Apa kalian tidak menyalakan AC? Mungkin AC-nya rusak. Bagaimana kalau... Kamu mau apa? Bukannya kamu merasa panas? Kian akan bantu kamu melepas baju. Ini tidak baik. Malu apa? Dulu waktu kecil, kita mandi bersama. Cepat, lepaskan. Kebetulan saat melakukan bench press, aku bisa membantumu memperbaiki postur. Kak Shenmiao, kamu biasa berolahraga. Kamu bahkan punya otot perut. Ini karena kerja mengantar makanan. Ternyata Shenmiao yang kaya raya mengantar makanan untuk menjaga kesehatan. Jangan main-main. Mari kita mulai. Kalau begitu, berbaringlah. Benar. Rilekskan tubuh. Jaga napas. Gunakan kekuatan lengan. Beri aku sedikit waktu lagi, Kak Shenmiao. Semoga kamu tidak menyalahkanku. Kian, kamu mau apa? Kian, kamu mau apa? Aku sedang mengatur posisi tenagamu. Lanjutkan. Lakukan 5 lagi baru selesai. 5? Aku sebelum itu melakukan 2 lagi. Kakak Shenmiao, olahraga memang harus melampaui batas tubuh. Kakak Shenmiao, asalkan kamu bertahan menyelesaikannya, aku akan memberimu hadiah besar. Apa saja boleh. Kian, kamu sedang bermain api. Itu tergantung apakah kamu bisa mengendalikan api ini. Enggak, aku merasa aku bisa lagi. Kian, kamu sedang memaksa kakak melakukan kejahatan. Tidak boleh, Shenmiao. Kamu harus menahan diri. Kian, walaupun AC gym kamu rusak, tidak mungkin tidak ada seorang pun. Kamu mau apa, Kian? Kakak Shenmiao, bisakah kamu membantuku? Kian, bangun dulu. Apapun yang ingin dibicarakan, kita bicara pelan-pelan. Kamu seperti ini. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Bos Yun, kamu sedang melakukan apa? Bos Yun, tidak menyangka
Di luar kamu berpura-pura polos. Di balik layar, dia juga memelihara pacar muda. Kalian siapa? Kami datang untuk menagih sewa Bos Yun. Kamu cari aku cuma untuk urusan ini? Jumlah pengunjung gym tiba-tiba berkurang. Sekarang. Bahkan sewa 5 koin pun tidak mampu bayar. Bos Yun, aku sudah memberi kelonggaran pada kalian. Selama seminggu penuh. Kalau masih tidak bisa bayar sewa, jangan salahkan kami kalau barang-barang ini kami buang semua. Tentu saja, Bos Yun. Kalau kamu mau temani kami, bersaudara minum segelas, kami bisa pertimbangkan memberi kelonggaran beberapa hari. Berani-beraninya kamu sentuh dia. Lepaskan dia sekarang. Siapa bilang dia tidak mampu bayar sewa? Mat. Kamu si gigi manis berani melawan aku. Aku kasih tahu, Orang yang menanggungmu sekarang sudah jadi orang miskin. Dia bisa bayar sewa apa? kalau tahu diri, cepat minggat dari sini. Kalau tidak, aku habisi kamu juga. Gigi manis apa? Aku kakaknya. Cuma bayar sewa kan? Urusan kecil ini buat kakak. Gampang banget. Kamu bukan matamu yang seperti anjing itu, lihat baik-baik. Ini daerah pusat kota yang ramai. Sewa tahunan minimal 5 koin. Kamu bicara seenaknya. Kalau begitu bayar sekarang. Apakah kita kembali terlalu awal? Mengganggu momen baik Bos Kian dan mereka. Iya ya. Kenapa aku tidak memikirkannya? Bagaimana kalau kita makan lagi? Tidak baik. Wang Laisi datang mengganggu Bos Kian lagi. Serahkan kontraknya padaku. Hah? Kakak Shen Miao, ini 5 sen. Kamu juga tidak mudah mencari uang. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Aku, Kian, mencari uang sebenarnya tidak sulit. Bagaimana kalau begini? Percayalah padaku. Serahkan padaku. Berlaga, kamu saudaranya dia pun bagaimana? Kupandang kamu seperti orang miskin. Kalau tidak bisa bayar, cepat pergi. Aku mau minum. 5 sen setara dengan 500.000 sebelumnya. Dulu pasti aku keluarkan. Tapi sekarang berbeda dengan dulu. Pokoknya siapapun tidak boleh mengganggu Kian. Sudah ditransfer 100 tahun ke depan. Jangan masuk ke sini. Bayar sewa setahun. Suruh aku jangan datang 100 tahun. 5 keping. Kakak Shen Miao. Aku langsung bayar mereka. Sewa 100 tahun. Jika kalian tidak berolahraga, mohon pergi. Tidak bisa. Kalau begini terus, tugas yang bos berikan tidak akan selesai. Rumah ini tiba-tiba tidak ingin aku sewakan. Kecuali suruh Bos Yun temani kami semalaman. Sudah kami bayar. Masih mau ingkar janji? Kalau aku yang ingkar janji, kenapa rumah ini milikku? Aku yang berkuasa di sini. Pergi. Bawa Bos Yun ke sini untuk... Coba saja kalian berani sentuh. Saudara, kami terlambat datang. Kalian baik-baik saja? Baik-baik saja. Wang Laisi berani berniat jahat pada Bos Kian. Sepertinya kamu ingin tinggal di rumah sakit selama beberapa bulan. Kalian memang berani. Yun Xian, tidak akan lama lagi. Kamu pasti akan berangkat kembali memohon padaku. Yuk pergi. Pergi. Kian tidak terkejut kan? Kak Shen Miao, maaf, aku memanfaatkanmu. Bodoh. Aku malah bersyukur aku ada di sisimu. Melindungimu seperti saat kita kecil dulu. Yang penting Cian baik-baik saja. Kak Shen Miao. Sudah selesai. Ternyata wanita hanya akan menunjukkan kelemahannya di depan orang yang dicintainya. Itu pasti cinta sejati. Hari ini untung kalian datang tepat waktu. Kalau tidak, kami berdua pasti celaka. Apa yang kau bicarakan, teman? Kalau ada orang luar berani mengganggu. Bos kami Kian harus tanya dulu apakah kami setuju. Begini saja. Mulai sekarang aku akan memberi kalian gaji tahunan. 1 sen. Gym ini aku percayakan kepada kalian. 1 sen. Terlalu sedikit? Tidak. Mulai sekarang Anda adalah bos kami. Halo, bos. Kalian memanggilnya bos, lalu aku apa? Kalau begitu Bos Kian, tentu saja adalah Nyonya Bos. Apa yang kau bicarakan? Jika kamu masih merasa tidak enak hati, bagaimana kalau kamu jadi pelatih pribadiku?
Begini pasti boleh kan? Kak Shen Miao, kamu ternyata masih baik padaku, seperti dulu. Kamu ini sedang apa? Bukankah kamu memintaku menjadi pelatih pribadimu? Tentu saja akan saya ajari secara langsung. Atau kamu ingin saya jadi pemilik toko? Tidak, Shen Miao, kamu bukan tipe orang yang mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Tidak boleh seperti ini. Kakak Shen Miao tidak suka padaku lagi. Ya, benar juga. Aku sudah memanfaatkan kakak Shen Miao. Aku adalah gadis yang buruk. Maafkan aku. Bukan begitu, Kian. Aku tidak ingin kamu seperti ini hanya karena merasa bersalah. Aku ingin mengejarmu dengan sungguh-sungguh. Mengerti? Lagi pula, Kian kami begitu cantik dan menggemaskan. Bagaimana mungkin aku tidak suka? Dasar kakak Shen Miao. Aku akan menunggumu. Kalau begitu mari kita lanjutkan latihan. Aku akan mengajarkanmu beberapa gerakan lagi. Tiga bersaudara ini. Benar-benar. Aku cuma menggenggam tangan Kian dan muncul di depan mereka. Mereka benar-benar melatihku sampai mati. Selamat datang kakak top donor kami, kakak Shenmi. Datang ke siaran langsungku. Kakak Shenmi, bagaimana tarian Kiyu ya barusan? Apakah layak mendapatkan satu roket besar darimu? Benar-benar keterlaluan minta uang. Memang para selebritas internet ini, mana ada perasaan tulus. Cuma lubang tanpa dasar. Kakak misterius, kenapa pergi? Jangan karena aku minta hadiah terlalu jelas. Tidak boleh, ini kan orang penting. Kalau bisa aku dekatkan, hidupku pasti aman. 12 keluarga. Hari ini Kiyoya masih ada urusan. Siaran diakhiri dulu. Dah. Halo, ada apa? Kakak misterius, kenapa baru masuk live langsung pergi? Kia ingin menari khusus untukmu. Lain kali saja. Hari ini terlalu lelah. Kalau tidak ada urusan, aku tutup telepon dulu. Tunggu, kakak misterius. Itu Kiyoya lihat. Kamu satu kota dengan Kiyoya. Ingin mengajakmu makan di Xingyao. Boleh tidak? Mengajak makan, takut nanti tidak kasih hadiah lagi ya? Karena kamu ingin memancing ikan besar dengan kail panjang? Lihat bagaimana aku mempermainkanmu. Baiklah, tapi aku punya syarat. Katakan. Saat makan, kamu hanya pakai jaket. Di dalam jangan pakai apa-apa. Ini. Tidak mau ya? Sudah. Kakak misterius, karena ini permintaanmu, tentu Kiyoya akan melakukannya. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa. Tuan Qin, ada seorang pria yang muncul. Dia membayar sewa untuk Yun Kian. Bawahanmu tidak mampu. Orangnya tidak berhasil dibawa kembali untuk Tuan. Sudah sekian lama, bahkan seorang pelatih kebugaran saja tidak bisa ditangani. Barang yang tidak berguna. Untungnya aku sudah bersiap-siap lebih awal. Sudah mengatur strategi. Ayah Yun Kian, berutang banyak karena judi. Kamu pergi, suruh dia jual anaknya untuk menyelamatkan diri. Baik, Tuan Qin. Tuan Qin, Tuan sudah memilikiku. Kenapa masih memikirkan Yun Kian Kia? Ini kan mau buka perusahaan media. Tenang saja. Mereka semua hanya artis nanti. Kamulah bos mereka. Ini baru benar. Oh ya Tuan Qin, dengar-dengar kawan selebriti internet kota Jia baru-baru ini mau mengadakan pertemuan. Tuan bisa pergi lihat-lihat. Memang pantas jadi peri kecilku. Silakan.
Direktur Shen, Bapak tinggal bilang saja, aku bisa tutup sehari untuk menyambut Bapak. Tidak perlu. Kamu juga harus cari uang. Aku sebagai tamu ini, sebentar lagi sampai. Tidak usah merepotkanmu. Kalau ada keperluan, Bapak suruh pelayan panggil aku. Lihat, modelnya yang mewah ini. Pasti harganya mahal. Untung aku sekarang punya uang. Kalau tidak, seumur hidup tidak akan bisa masuk ke sini. Luna, Anda bisa menanggalkan jaket dan menyerahkannya kepada saya. Tidak perlu. Saya ini takut kedinginan, saya pakai saja. Baiklah, kalau ada keperluan, panggil saya. Kenapa ada perasaan seru yang tak terduga? Kakak misterius. Kyuya sudah datang. Kakak misterius. Kamu jahat sekali tadi. Iya, hampir saja ketahuan. Aduh, sentuhan ini kenapa begini? Apa dia benar-benar melakukan seperti yang kukatakan? Kenapa kamu yang di sini? Ini bukan selebritas internet besar kota Jiang kita. Kenapa? Kamu juga makan di sini? Ini adalah restoran kelas atas satu-satunya di kota Jiang. Hanya melayani orang-orang elit dengan nilai aset di atas 5 sen. Kamu seorang pengantar makanan. Pantaskah kamu makan di sini? Ini cuma restoran. Kenapa aku tidak bisa datang? Aku tahu. Kamu pasti ke sini untuk mengantar pesanan untuk pejabat dan orang terkemuka di sini kan? Satu pesanan ini cukup untuk memakan. Beberapa bulan, kukatakan padamu. Setelah mengantar, cepat-cepat pergi dari sini. Ini adalah tempat yang dipesan kakak misterius. Bagaimana kalau saya bilang kursi ini yang saya pesan? Hah, kamu? Kakak misterius saya, dia itu bisa dengan mudah mengirimkan ratusan roket untuk saya, toko misterius. Saya beritahu. Nanti kau. Kakak misterius, saya datang, saya buat kamu menyesal. Cepat pergi dari sini. Percaya tidak? Sekarang kamu suruh saya pergi. Nanti kamu akan minta saya kembali. Saya percaya setan. Kalau saya sampai minta kamu kembali, saya akan siaran langsung bersujud kepadamu. Itu tidak perlu saya rasa. Jaketmu ini cukup bagus. Nanti kalau kamu minta saya kembali, kamu lepaskan jaketmu dan berikan kepada saya. Bagaimana? Lepas jaket apa? Jangan-jangan dia tahu. Di dalamnya kosong. Kenapa? Tidak berani? Tidak, saya tidak bocorkan rahasia. Si kurir ini hanya tertarik dengan baju ini. Apa yang tidak berani? Gertak sambal. Tunggu kakak misterius saya datang. Ya buat kamu siaran. Langsung telanjang. Baik. Sekarang bisa pergi kan? Baik. Si kampungan. Cuma ngantar makanan. Sok-sokan jadi orang. Kakak misterius, saya sudah lama di Xingyao. Kenapa kamu belum datang juga? Si kampungan. Pesanan makananmu datang. Cepat lihat. Saya sudah lama di Xingyao. Kenapa kamu belum datang juga? Kenapa kamu bisa? Orang lain sudah lama sampai di Xingyao. Kenapa kamu belum datang? Kok bisa kamu? Sekarang percaya kalau aku. Kamu sampah masyarakat. Kamu benar-benar menjijikan. Kamu ini kenapa tiba-tiba menghina orang? Bukankah kamu merekam suaraku? Mau dijual lagi? Atau didengarkan sendiri? Aku merekam. Masa iya bukankah kamu tipe orang mesum? Masih berani di depan mataku melakukan perbuatan menjijikan ini. Aku beritahu kamu. Cepat hapus rekamannya. Kalau tidak nanti, aku akan segera telepon polisi. Suruh polisi menangkapmu. Laporkan kamu kena pelecehan. Baik, aku hapus. Jangan menyesal nanti. Kakak misterius, kenapa kamu cuekin aku? Aku sudah melakukan sesuai yang kamu minta. Barusan memandangku dengan hina dan acuh. Tapi di depan penyandang dana merendahkan diri. Benar-benar tipe yang mata duitan. Kurir pengantar makanan? Bisakah kamu matikan itu? Sangat berisik. Manggilku mesum. Tunggu saja. Bagaimana aku membalasmu? Ayo! Maaf ya. Kamu brengsek. Apa kamu gila? Aku bersihkan untukmu. Jangan sentuh. Sial banget. Minggir. Jijik. Pria menjijikkan.
Kalau rencanaku dengan kakak misterius rusak, aku tidak akan berakhir. Bagaimana kamu membuktikannya? Kecuali aku melihat. Tunggu sebentar. Daya tarik uang sangat besar. Aku suka. Segera datang. Kamu selesai? Tunggu kakak misteri saya datang. Saya pasti akan membuatmu menyesal. Saya adalah kakak misteri Anda. Kamu kakak misteri. Mencari malu saja ya. Baiklah, saya pasti akan memenuhi keinginanmu. Tunggulah. Pelayan, pesan makanan. Bukannya kamu ada janji dengan seseorang? Urus saja urusanmu sendiri. Pria menjengkelkan. Saya tidak bisa membuat kakak misteri berpikir saya makan banyak. Jelas saja, nanti kamu akan menangis. Ini, dan ini. Kaviar 10 gram untuk saya. Hanya ini saja. Baik, tunggu sebentar. Tunggu. Berikan saya yang sama seperti pesanannya. 1 porsi. Pesan yang sama seperti saya. Kurir, pengantar. Apakah kamu tahu pesanan saya tadi? Berapa harganya? Setidaknya 5 miliar. Apakah kamu mampu membelinya? Tentu saja, saya tahu. Sajikan saja. Tuan, tunggu sebentar. Restoran ini benar-benar tidak punya mata. Bisa-bisanya menyajikan makanan untuk orang miskin sepertimu. Kamu lebih baik pikirkan dulu bagaimana caramu meninggalkan saya. Jangan lupa taruhan kita. Saya, Kyuya. Bahkan jika harus mencari pengemis, tidak mungkin memilihmu. Wah, jangan begitu. Jika kamu mencari pengemis, saya akan sedih. Kamu? Tunggu kakak misteri saya datang. Saya pasti akan menyuruhnya merobek mulutmu. Pak, hidangan Anda sudah lengkap. Tunggu. Sedikit kaviar seperti ini. Untuk siapa? Ini, Pak. Kaviar ini tidak murah. Jadi kami menjualnya berdasarkan berat. Apa maksudnya berdasarkan berat? Kalau orang lain lihat, mereka akan mengira aku tidak mampu. Berikan aku 1 piring. 1 piring untuk setiap orang. Pak, ini. Hei, kurir pengantar makanan. Itu adalah kaviar A1 Mas. 1 ons saja harganya 1 sen. Piring itu harganya 10 sen. Itu setara dengan 1 rumah di pinggiran kota. Benar. Si miskin. Kamu pikir ini makan kol? Malah minta 1 piring untuk setiap orang. Sepertinya hari ini kamu sengaja datang untuk membuat masalah. Kalian tidak mampu. Bukan berarti aku tidak bisa. Dengar ya. 1 piring untuk setiap orang. Itu kata-kataku. Sepertinya kamu sudah gila. Pantas saja berani datang ke restoran top ini. Pelayan. Menurutku lebih baik kamu segera panggil satpam untuk mengusir orang ini keluar. Ada apa ini? Direktur Wang. Orang ini hanyalah seorang kurir pengantar makanan. Dia bahkan tidak mampu membeli setetes air di restoran ini. Ini jelas-jelas datang untuk membuat masalah. Cepat panggil orang untuk menangkapnya. Direktur Wang, tamu ini mengatakan akan memberikan 1 piring untuk setiap orang yang hadir. Kaviar A1 Mas. Pak Wang, tidak ada peraturan di restoran Anda yang melarang saya menyajikan kaviar untuk setiap orang, kan? Kamu gila. Kamu tahu tidak? Kaviar A1 Mas. 1 piring, harganya 1 jiao. Seluruh restoran ini. Totalnya 2 yuan. Kamu tahu tidak apa artinya 2 yuan? Banyak perusahaan publik yang kapitalisasi pasarnya tidak sampai 2 yuan. Pak Wang sudah datang, kamu masih saja membesar-besarkan di sini. Kamu celaka. Benarkah Pak Wang? Pak Wang, menurut saya orang ini, dia sedang menghina restoran Xingyao Anda. Dia sedang menampar muka Anda. Kenapa Anda tidak memanggil orang untuk mematahkan kakinya, lalu membuangnya keluar? Diam! Tuan Shen, karena Anda ingin memberikan 1 piring untuk setiap orang, maka saya harus mewakili semua orang. Berterima kasih kepada Tuan Shen. Saya dengan senang hati melayani. Saya akan membuka kaviar A1 Mas sendiri. Pak Wang, Anda percaya pada omongan seorang kurir pengantar makanan? Diam! Kamu cuma seorang selebritas internet kecil. Berani melakukan saya sudah keterlaluan. Masih berani tidak menghormati Tuan Shen. Percaya tidak percaya, saya bisa membuatmu tidak bisa tinggal di kota Jiang sekarang. Pak Wang, Anda mau berurusan dengan saya demi seorang kurir pengantar makanan? Apakah Anda tahu, kakak misterius saya, dia adalah seorang miliarder misterius. Percaya tidak percaya, saya hanya perlu 1 kalimat, dia akan memblokir Anda. Tuan Shen, ini. Oh ya, kalau begitu, kamu bisa telepon sekarang. Lihat siapa yang lebih hebat, kakak misteriusmu atau Pak Wang.
Kurir pengantar makanan, jangan sombong dulu. Saya akan telepon sekarang. Saya beritahu kamu, nanti kalau kakak misterius datang, kita akan menghitung semua utang lama dan baru sekaligus. Kurir pengantar makanan, terima telepon pesanan makananmu saja. Jangan berpura-pura misterius di sini. Sekarang kamu masih merasa saya berpura-pura misterius? Ini tidak mungkin. Kamu, tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu adalah kakak misterius? Tuan Shen, apa yang terjadi? Tidak apa-apa, dia hanyalah tamu saya. Hanya saja dia tidak mengenal saya. Seorang selebriti internet kecil, bagaimana seekor belut bisa mengenal naga emas? Sudah, kamu pergi dulu. Sudah saya katakan, kamu akan meminta saya. Kakak misterius, yang tidak tahu tidak bersalah. Kamu tidak akan menyalahkan Ciuye, kan? Tadi kamu tidak seperti ini. Saya lebih suka sikapmu yang angkuh dan tidak patuh. Kakak misterius, kamu jahat sekali. Menyuruh Ciuye memakai jaket saja sudah. Bahkan menyamar sebagai kurir, mengganggu saya. Saya memang kurir. Ternyata kakak misterius suka bermain peran. Kalau begitu, kakak kurir, Ciuye mengakui kekalahannya. Apakah kamu ingin menyelesaikan taruhan kita di sini? Menurutmu? Kakak kurir, Ciuye mengakui kekalahannya. Tapi, jika ingin mengambil baju, harus datang sendiri. Berikan ke sini. Kian, ada apa? Kakak Shen Miao, cepat selamatkan saya. Masuklah. Duduk dan istirahatlah sebentar. Kian, jangan terlalu sedih, meskipun dia adalah ayahmu. Tapi sejak dia menjadikanmu sebagai jaminan utang, dan aku menebusmu, saat itulah hubungan kalian sebagai ayah dan anak sudah putus. Aku hanya tidak menyangka dia begitu kejam. Bahkan menjual anak sendiri demi keuntungan. Kasian Miao, uang 5 keping itu pasti akan kukembalikan padamu. Untuk apa dikembalikan? Karena aku yang membayarnya, maka mulai sekarang, kau adalah adik perempuanku. Aku tidak mau jadi adikmu. Kalau bukan adik, mau jadi apa? Jadi, pelayan pribadiku yang menghangatkan ranjang. Kasian Miao, kamu jahat, tapi bukan tidak boleh juga. Kamu bergumam apa? Tidak ada. Kasian Miao, bukankah kamu orang terkaya? Kenapa tinggal di sini? Bagaimana jika aku katakan, sebelumnya aku juga seorang yang melarat. Percayakah kamu? Siapa yang tidak pernah melalui masa sulit? Asalkan kamu adalah Kasian Miao, itu sudah cukup. Bentuk tubuh Kian benar-benar top. Tidak. Shen Miao, kamu adalah pria terhormat. Jangan berpikiran kotor. Kakak Shen Miao. Kian, aku tidak sengaja melihatmu. Aku hanya... Liwo. Tidak apa-apa, Kakak Shen Miao. Lihat saja, aku sesukamu. Tidak masalah. Sepertinya harus ganti rumah. Rumah ini cocok untuk 1 orang. Tapi, untuk 2 orang agak sempit. Kamu ada waktu beberapa hari ini? Temani aku lihat rumah. Aku masih harus ke gym. Sepertinya aku harus pergi sendiri. Sudah larut masih yoga. Yoga bisa membentuk tubuh dan menenangkan pikiran.
Dan juga bisa merilekskan tubuh, kakak Shen Miao. Mau coba juga? Aku. Buat peregangan saja. Aku sudah kewalahan. Yoga yang lembut ini pasti aku tidak bisa. Tidak coba bagaimana tahu? Hayo, aku ajari kamu. Kalau begitu kamu harus pelan-pelan. Tulangku tidak tahan dihancurkan. Ayo, berbaring. Kakak misterius ini benar-benar. Kenapa pergi dari hotel? Juga tidak menghubungiku lagi. Keinginanku ternyata hampir hilang, Shen Miao. Kamu membuatku sangat terkejut, tapi aku tidak keberatan untuk mendorongnya sedikit. Tidak bisa, kakak Shen Miao. Kamu harus bertahan sedikit lagi. Tian, lepaskan aku. Kakak Shen Miao, bertahanlah 10 detik terakhir ini. 4, 9. Dia menyangka Yoga. Sulit sekali, Kian. Kamu ternyata cukup hebat. Ini karena tubuh kakak Shen Miao terlalu kaku. Cepat bangunlah. Buah yang dipaksa tidak akan manis. Apalagi tulang. Kakak Shen Miao, kamu selalu membantuku. Aku tidak bisa membalasnya. Kenapa tiba-tiba bilang ini? Bagaimana kalau kamu terima aku saja? Halo, ada apa? Kakak misterius, besok Kiyo ada acara kumpul-kumpul selebriti internet. Kiyo ingin mengundang kakak misterius untuk menemani Kiyo ikut serta. Tidak ada waktu. Jangan dong, teman-teman perempuan semuanya bilang ingin melihat wajah aslimu. Kamu harus membantu Kiyo ya. Aku bisa menerima syaratmu. Apa saja boleh loh. Baiklah, kalau begitu aku hanya agar kamu tidak kehilangan muka di depan mereka. Kirimkan waktu dan tempatnya kepadaku. Aku tahu kakak misterius memang yang terbaik. Kalau begitu, kita bertemu di sana. Shen Miao, jangan sampai kamu mengecewakanku. Tuan Qin Qiu, ya, adalah dewi nomor 1 di kalangan selebriti internet. Kalau Tuan bisa mendapatkan dia, maka perusahaan media Tuan akan mendapat gunung emas. Boleh, kalau kamu bisa merekrutnya masuk. Aku berikan kamu alokasi sumber daya promosi selama 1 tahun. Terima kasih, Tuan Qin. Ayo. Minum. Teman-teman lihat siapa yang kubawa. Shen Miao, Nona Qin Shao Dian. Kalian saling kenal? Kenapa tidak kenal? Bukankah ini anjing peliharaan pacarku? Shen Miao, kau cuma tukang antar makanan, tidak baik-baik mengantar makanan. Datang ke pesta kita untuk apa? Nona, tolong perhatikan ucapanmu. Kakak Shen Miao datang untuk menemaniku ke pesta. Kalian siapa? Berdasarkan apa baru bertemu? Langsung mengejeknya. Inikah Julia yang kau maksud? Memang cantik, tapi orangnya agak bodoh. Bisa-bisanya ditemani seorang pecunda. Cantik. Datang sini duduk. Kamu siapa? Berkuar-kuar di sini? Ini adalah Tuan Qin Shu. Kekayaannya puluhan ribu. Hati-hati, satu kata saja menyinggungnya. Kau akan diblokir. Sekarang bisa datang duduk. Cepatlah, Tuan Qin sedang berencana membuka perusahaan media. Maksud merekrutmu dengan harga tinggi. Ini kesempatan bagus. Bagaimana ini? Kedua belah pihak tidak bisa disinggung. Cepat. Tuan Qin, saya masih ada tamu. Bagaimana kalau kita tukar kontak dulu? Adik, kau anggap tukang antar makanan ini sebagai tamu? Otakmu tidak bermasalah? Shen Miao, kamu berikan apa? Ada adik ini?
bisa membuatnya begitu setia mengikutimu? Karena dia tidak sepertimu. Dia tidak buta. Q. Ya, ini pilihanmu ya. Iya, kamu gila. Demi seorang kurir pengantar makanan, kamu menyinggung Tuan Qin. Pikirkan masa depanmu. Hanya demi seorang kurir pengantar makanan, kamu menyinggung Tuan Qin. Dia bukan kurir pengantar makanan. Dia adalah Big Brother, nomor 1 di daftar dukunganku. Kakak top dermawan. Dialah yang memberi kamu 100 super roket misterius. Mati ketawa, 100 super roket, cuma 1 sen. Kurir makanan ini, mana mungkin punya uang sebanyak itu? Benar-benar mengira dirinya orang terkaya di kota Jiangcheng. Kurasa, kamu meminjam pinjaman online untuk memberi hadiah, kan? Aku sarankan kamu hati-hati dengan si pecundang ini. Nanti tidak bisa bayar pinjaman online. Minta kamu yang bayar. Ini tidak perlu disusah-susahkan Tuan Qin. Cuma 1 sen saja. Tidak perlu sampai meminjam. Pura-pura, terus pura-pura. Adik, aku sarankan kamu bisa menilai situasi. Kamu mau mengorbankan masa depanmu sebagai selebriti internet? Untuk si pecundang busuk ini? Benar. Aku. Semua orang setara, Tuan Qin. Satu kalimatmu tidak bisa menentukan hidup orang lain. Pecundang busuk, kamu benar-benar pikir satu kalimatmu bisa menghentikanku? Masih ada urusan kita dengan Yun Qian yang belum selesai. Oh begitu? Mungkin kamu tidak punya kesempatan lagi. Dari mana kamu cari akal ini? Tuan Qin memiliki kekayaan 10.000 yuan. Mencabut nyawanya seperti membunuh semut. Dia masih berani bicara sembarangan? Kalau begitu, apakah jika aku mengeluarkan 20.000 yuan, aku bisa mengambil nyawa Tuan Qin? Kamu, kurir makanan, bisa mengeluarkan 20.000 yuan. Kamu benar-benar mengira itu seperti kupon diskon makanan bisa ditemukan di mana-mana? Karena Tuan Qin tidak percaya. Mari kita bertaruh. Kalau aku bisa mengeluarkan 20.000, kamu minum botol minuman keras itu. Kalau kamu tidak bisa mengeluarkan 20.000, maka berlututlah di lantai dan beri aku tiga hormat dengan kepala. Setuju. Tuan Shen, tolong minta direktur bank untuk membawakan 20.000. Untuk apa, Shen Miao? Kau sudah jadi pengikutku selama 3 tahun. Kemampuanmu seberapa? Mana mungkin aku tidak tahu. Jangan-jangan kau menipuku dengan uang palsu. Bualan kosong berlagak di hadapanku. Sebentar lagi, aku buat tiali. Maaf, Kak Shen Miao. Aku yang mencelakakanmu. Bagaimana kalau kau pergi dulu? Aku akan memohon pada Tuan Qin. Kau memohon untuknya? Kau cuma seorang streamer. Siapa kau? Kalau dia tidak bisa mengeluarkan 20.000, aku buat dia menyesal dilahirkan. Direktur, kenapa Anda datang? Tuan Shen, 20.000 rupiah tunai yang Anda minta sudah kami siapkan. Buka dan tunjukkan padanya. Ini tidak mungkin. Dia cuma kurir. Mana mungkin punya 20.000? Apalagi tunai? Ini pasti palsu. Nona, apakah Anda meragukan bank kami? Tidak berani. Tidak berani. Kalau harus terima, Tuan Qin, silakan. Menyuruhku mengaku kalah pada seorang kurir. Mimpi. Ayo kita pergi. Masa mantan orang terkaya tidak punya kredibilitas sedikit pun? Tidak punya? Minum sendiri. Atau biar mereka yang menyuapimu? Baik, Shen. Nanti aku balas dendam. Tuan Qin. Ayo kita pergi. Kalau tidak ada hal lain, kami akan pergi dulu, Tuan Shen. Ayo, pergi. Kakak Shen Miao, aku baru saja salah menuduhmu. Cepat duduk. Ayo kita bermain. Ayo minum. Kakak Shen Miao, kamu terlalu banyak minum. Istirahatlah yang baik. Aku pulang dulu. Kakak Shen Miao, jahat. Kamu ini mau apa? Bajumu belum dikembalikan. Pulang apa? Tuan Shen, 10 villa yang Anda beli sudah siap, bisa ditempati kapan saja. Bagus. Kakak Shen Miao, kamu sudah beli begitu banyak, bisa tidak berikan satu untuk Qiu ya? Ya sudah jadi milikmu.
Itu tergantung penampilanmu. Jahat. Iya. Pasti tidak akan mengecewakan kakak. Ayo, aku ajak kamu belanja. Anggap saja sebagai upah kerjamu. Kakak Shen Miao, kamu baik sekali. Tuan Wang, ini adalah villa yang dihasilkan oleh putri saya. Cocok untukmu, Tuan Wang, bukan? Lumayan loh, tapi masih sedikit kalah dengan punyaku. Kak Shen Miao, aku ambil tas dulu. Nanti kita lihat mobilnya. Hah? Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Tentu saja untuk urusan pernikahanmu. Ini adalah Tuan Wang. Dia adalah calon yang ayah cari untukmu. Bagus. Memang cantik. Anak yang lahir nanti. Penampilannya pasti tidak akan buruk. Ayah, ibu, kalian ini ngapain sih? Aku sudah punya orang yang kusukai. Tidak perlu kalian repot. Apa yang kau bicarakan? Ayah ibu juga untuk kebaikanmu. Tuan Wang adalah putra dari Taipan Property di Jiangcheng. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Bu, Shen Miao juga tidak kekurangan uang. Kenapa tidak mau mendengar nasihat? Tuan Wang lebih kaya dari Shen Miao, dia bilang. Villa ini tidak sebesar punya dia. Orang terkaya di Jiangcheng, aku tidak bisa menyanyi. Tapi orang kaya baru miskin sepertimu juga tidak bisa dibandingkan denganku. Jika Tuan Wang benar lebih kaya dari Shen Miao, maka aku harus berpikir baik-baik. Harus memilih yang mana. Kak Shen Miao, aku tiba-tiba ingat. Aku masih ada urusan siaran langsung nanti malam. Bagaimana kalau kita lanjutkan lain hari? Kamu yakin bukan cari tempat untuk bersama Tuan Wang ini membangun perasaan dan berkomunikasi lebih dalam? Tentu saja tidak, Kak Shen Miao. Aku hanya ingin siaran langsungku berjalan lancar. Benar. Shen Miao, kamu juga tidak ingin ruang siaran Kyuya bermasalah, kan? Hiyo ya, aku peringatkan kamu, semua yang kamu miliki sekarang adalah pemberianku. Membuang jembatan setelah menyeberang tidak akan berakhir baik. Wah, baru keluar uang sedikit, sudah mengeluh. Orang kaya baru yang menyebalkan, sempit sekali pikirannya. Benar. Mana bisa dibandingkan dengan Tuan Wang? Kia, Tuan Wang dengar kamu mau beli mobil langsung. Membeli mobil mewah dan membawanya ke sini. Lihatlah. Tuan Wang, mobil ini harganya pasti tidak murah, ya? Tidak banyak, hanya 5 unit. Bahkan tidak sampai sepersekian dari harga rumahku. Dengar itu, dia membelinya secara tunai penuh. Ya ampun, ini mobil mewah edisi terbatas. Tuan Wang bisa membelinya tunai. Kalau bukan orang yang benar-benar kaya, mustahil bisa melakukannya. Kia, aku sangat mengagumimu. Apa kamu tertarik jalan-jalan dengan kakak? Mobil ini akan menjadi milikmu. Itu, Tuan Wang. Bagaimana bisa aku menerimanya? Aku masih ada tamu nih. Hei, mobil mewah kelas ini belum pernah lihat kan? Aku lagi senang boleh bawa kamu. Kamu bisa bawakan tas untuk Kyuya. Barang jelek apa ini? Berani parkir di depan rumahku? Kamu? Cukup kekar juga ya? Entah, bisa tahan tidak dengan batu. Shen Miao, apa yang kamu lakukan? Mau lakukan apa? Sebuah mobil tua terparkir di depan rumahku. Tak ada yang pindahkan. Tentu saja, hantam saja. Si orang kaya baru brengsek. Ku beritahu, kau berani hancurkan mobil ini. Beberapa rumah tua ini digabungkan pun tak cukup untuk gantinya. Hanya sebuah mobil tua. Ku hancurkan. Itu kehormatannya. Mobilku. Mobilku ini bernilai tepat 5 koin. Kau salah tempat untuk pamer. Cepat ganti rugi. Sebuah mobil tua. Aku ganti rugi? Tentu bisa. Kebetulan. Aku juga mau beli mobil. Halo. Shen orang terkaya? Ada apa teleponnya? Bawa semua mobil mewah top dari perusahaan mobilmu ke sini. Aku mau semuanya. Baik, Shen orang terkaya. Anda tunggu sebentar. Kami segera sampai. Kalau begitu, kita tunggu. Tunggu apaan? Kau si orang kaya baru brengsek. Benar-benar merasa baru punya sedikit uang. Bisa berbuat semaumu? Baru hancurkan sebuah mobil tua saja. Kau sudah segini paniknya. Namanya karena sepanggilan uang. Sangat berakhir ya.
Kurasa di kepalamu lah yang penuh terisi air. Hari ini kalau kau tak bisa ganti rugi, pasti ku buat kau mendekam di penjara. Kakak Shen Miao, semua ini kamu yang beli. Memangnya kenapa? Omong kosong. Ini semua mobil mewah edisi terbatas. Setiap unitnya bernilai setidaknya 10 keping. Semua ini kalau dijumlahkan, habis 100 keping. Bahkan keluarga Wang kami tidak bisa mengeluarkan begitu banyak uang tunai sekaligus. Kamu cuma orang kaya baru. Mana mungkin bisa membelinya? Keluarga Wangmu tidak mampu membeli, bukan berarti aku tidak mampu. Direktur Li, dari perusahaan mobil Jiangcheng. Direktur Li, kenapa Anda datang sendiri? Shen, orang terkaya. Mobil mewah yang Anda pesan sudah kami antar. Apakah Anda puas? Tidak apa-apa. Cukup ini saja. Cukup? Uang tunai 100 keping. Ini adalah denominasi super legendaris. Dan itu pun ada beberapa lembar. Ini jelas orang kaya kelas atas. Sia. Cukup. Shen, orang terkaya, benar-benar menyimpan kemampuan sekali bertindak langsung transaksi dengan nominal sebesar ini. Lauli benar-benar merasa terhormat. Kalau begitu, semoga kerjasama kita lancar. Semoga kerjasama kita lancar. Ayo, Direktur Li tadi memanggilmu apa? Shen, orang terkaya. Kamu adalah orang terkaya. Tentu saja. Kalau tidak, Shen, orang terkaya, bagaimana mungkin punya begitu banyak uang super nominal legendaris? Membelikanmu satu mobil? Cukup tidak? Cukup. Shen, orang terkaya, cukup. Cukup. Kenapa aku merasa tidak cukup? Mungkin tanah keluarga Wangmu baru cukup untuk ku beli untuk tempat parkir. Tuan Shen yang kaya raya, saya tidak mengenali keagungan Anda. Anda berarti besar, maafkan saya. Semua ini adalah kesalahan saya sendiri. Lalu saya antar Anda kembali menemui Raja Properti. Tidak perlu. Kalau begitu, cepat pergi. Yo, Xiao Shen, semua ini dibeli untuk Kyuya. Mana mungkin? Dewi Kyuya, begitu luar biasa. Pasti bisa menemukan pria yang lebih kaya mobil ini. Tidak cukup bagus, kan? Kakak Shen Miao, lihat perbuatan kalian. Anak, kami salah. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Kakak Shen Miao, tunggu saya. Dewi Kyuya begitu luar biasa. Miliarder ada banyak sekali. Masih perlu saya menunggumu? Kakak Shen Miao, saya salah. Hati saya hanya untukmu. Tuan Wang dan yang lain itu, kata orang tua saya, tidak ada hubungannya dengan saya. Kakak Shen Miao, kamu akan memaafkan saya, kah? Kakak Shen Miao, Kyu sebentar lagi ulang tahun. Ingin mengundang Kakak Shen Miao untuk menghadiri pesta ulang tahun Kyu ya. Akan datang kan, Kakak Shen Miao? Akan datang, tapi ingat, semua yang sekarang adalah pemberian saya untukmu. Hai. Kakak Shen Miao, kamu datang. Itu sangat baik untuk Kyu ya. Kakak Shen Miao, aku dan Dewi Kyuya, siapa yang lebih cantik? Sudahlah, katakan saja apa maumu. Kakak Shen Miao, kamu tidak boleh pilih kasih. Aku juga ingin super roket memenuhi layar. Itu tergantung. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Pasti bisa membuat Kakak Shen Miao puas. Baiklah, mari kita siapkan kue dulu. Ayo pergi. Rasanya enak jadi orang kaya. Kakak Shen Miao, tidak baik. Kyuya bertengkar dengan orang lain. Dua orang imut ini entah dari mana asalnya. Barusan hampir mendorongku ke kolam renang semuanya. Cepat bantu aku menilai. Omong kosong, kamu jelas-jelas pencuri berteriak tangkap pencuri. Jelas-jelas kamu tidak suka pada Qian. Ingin mendorong Qian ke dalam air. Kakak Shen Miao, memang mereka. Kamu harus membela Kyuya. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Kak Shen Miao, tadi perempuan ini
hampir mendorongku ke air. Kamu harus membela aku. Omong kosong. Jelas-jelas kamu yang ingin mendorong Kian. Ada banyak orang di sini. Suruh mereka yang bicara. Siapa yang berkata jujur? Dewi Kyu, benar? Jelas-jelas. Dua perempuan ini iri pada Dewi Kyu ingin mendorongnya. Kalian. Aku tidak. Kupikir kamu punya niat jahat. Sengaja berpakaian sama persis dengan orang yang tidak tahu akan mengira kamu tokoh utamanya. Benar kamu itu? Tidak sama sekali. Tidak perlu menyulitkan Kak Shenyao. Ini salahku. Aku minta maaf padamu, Yukian. Kamu tidak salah. Kenapa kamu? Tidak apa-apa. Hanya minta maaf. Tidak akan mengurangi daging. Nona Kyuyu, aku sudah minta maaf. Bolehkah aku pergi sekarang? Dia nih. Kamu sudah merebut semua perhatianku. Lalu ingin pergi begitu saja, mana ada hal semudah itu? Lalu apa lagi yang kamu mau? Hari ini pesta ulang tahun. Akulah tokoh utamanya. Tapi kamu berpakaian sama persis denganku. Kau yang mencuri perhatian. Aku sangat kesal. Kau boleh pergi jika mau. Tanggalkan bajumu. Baru kau boleh pergi. Lepaskan, baru boleh pergi. Apa katamu? Kamu benar-benar gila. Kian, abaikan dia. Ayo kita pergi. Tahan mereka. Kia, apa maksudmu? Kami sudah tidak mengejar kebenaran lagi. Dan sudah meminta maaf padamu. Sampai kapan kamu akan terus memaksa seperti ini? Kakak Shenyao, di pesta hari ini, akulah yang jadi bintang utamanya. Dia cuma seorang selebgram kecil, tapi bajunya sama persis dengan aku. Dia bahkan mendorongku ke air. Kakak Shenyao, ini kan mempermalukanmu. Benar, Kakak Shenyao. Kalau wanita ini tidak dihukum sedikit, mereka tidak akan menyesal. Kami memang tidak bersalah. Kalau kalian terus memaksa dan mengancam, percaya tidak kami akan lapor polisi. Silakan laporkan. Kami tidak melakukan apa-apa. Paling-paling hanya memberi pelajaran. Kalau kamu tidak mau, biar aku bantu kamu. Saudari-saudari, biar mereka tahu apa itu tuan rumah. Jangan mendekat Kakak Shenyao, tolong selamatkan aku. Berani ganggu Kia? Lihat aku copot bajumu. Ya, dia akan ingin terkenal. Ambil lagi beberapa foto seksi. Biar dia jadi terkenal. Jangan. Hentikan! Apa yang kamu mau lakukan? Kakak Shenyao. Sayang, berani-beraninya kamu memanggilnya Kakak Shenyao. Jangan kira dengan pura-pura lemah, Kakak Shenyao akan memaafkanmu. Kakak Shenyao hanya akan mendengarkan kami. Lepaskan. Dengar itu? Kakak Shenyao adalah milikku. Dia hanya akan membantuku. Kamu cuma seorang selebritas internet. Pura-pura lemah takkan berguna. Apa kamu ini laki-laki? Kian hanya memakai satu lapis baju. Sebagai pria, kamu tega merusak keindahan? Lalu bagaimana? Kakak Shenyao adalah orang terkaya di kota Jiangcheng. Jika kalian berdua tidak mendengarkannya, hati-hati tidak punya tempat di kota Jiangcheng. Kamu. Sudah. Aku akan melepasnya. Cuma seorang selebritas internet kecil. Berani memakai baju yang sama denganku? Aku akan membuatmu kehilangan nama baik. Aku menyuruhmu melepasnya. Kakak Shenyao, kamu salah paham. Bukan seharusnya selebgram kecil ini yang melepas. Kamu malah menyuruh wanitaku melepas. Kakak Shenyao, kamu bilang dia adalah wanitamu. Lalu, aku ini apa? Kami? Bukankah kamu hanya seorang pemain sandiwara yang kubina? Kamu pasti terkejut. Aku baik-baik saja. Hanya seorang pemain sandiwara. Berani-beraninya melawan majikannya. Kamu telah berbuat salah. Kamu telah memukul orang? Kamu harus mengakuinya. Tampar dirimu sendiri 2 kali. Pukul! Sudahlah, Kakak Shenyao, maafkan dia. Aku juga tidak apa-apa. Tidak bisa begitu. Beberapa orang, jika tidak diberi pelajaran, tidak akan tahu batasannya. Kamu tadi menyuruh majikan melepas baju. Bagus. Sekarang kamu lepas satu untuk kuliah. Kakak Shenyao, setidaknya Kyu ya adalah streamer besar yang terkenal. Hari ini adalah ulang tahun Kyu. Ya, kamu menyuruhnya melepas pakaian di depan lingkaran selebriti internet. Bukankah itu agak keterlaluan? Terkenal? Kalau bukan karena aku, sang penyandang dana, sampai sekarang dia masih streamer kecil yang tak dikenal. Hanya seorang penghibur biasa, berani memakai pakaian yang sama dengan majikannya. Tidak tahu siapa yang lebih berkuasa. Lepas. Kakak Shenyao, aku salah. Aku tidak punya mata. Aku tidak mengenali kakak ipar, maafkan aku. Jika kamu mau, malam ini. Aku tidak punya kesabaran.
Jangan lupa, semua yang kamu miliki sekarang adalah pemberianku. Aku hanya akan menghitung sampai 3. 3, 2. Aku lepas. Nah, baru patuh. Baiklah, semuanya. Kenapa wajah kalian semua kaku? Lanjutkan musiknya. Lanjutkan menari. Bersukacitalah semua. Siapa yang bisa menghidupkan suasana? Aku hadiahkan dia 1 keping. Kakak Shen, kamu dermawan sekali. Mari bersenang-senang semuanya. Kakak Shen dermawan. Kakak Shenyo, jangan seperti ini. Seperti apa? Bukankah kamu selalu ingin aku memilikimu? Sekarang aku mewujudkan keinginanmu. Kakak Shenyo, kamu berubah. Aku tidak mengenalimu lagi. Bukankah aku selalu seperti ini? Atau mungkin saja kamu hanya memanfaatkanku. Jangan lupa, kalau bukan karena aku, kamu masih akan menarik investor. Bagaimana dengan Jimo? Tidak. Mungkin kamu sudah lama dikuasai oleh Kinso. Menjadi alat Kinshu. Masih belum bisa membantu Kakak Shen Miao menghentikan kendali penyihir itu? Cian, cepat pergi. Aku hampir tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Tidak bisa, Kakak Shen Miao. Kalau kamu memaksa melepaskan kendali, kamu akan terbakar nafsu. Jadi aku menyuruhmu cepat pergi. Aku menyuruhmu pergi. Kamu dengar tidak? Pergi. Katakan! Kakak Shen Miao, tidak baik. Jinshu menyuruh semua streamer besar di kota Jiang menandatangani kontrak perbudakan. Tujuan kalian dipanggil ke sini pasti sudah jelas. Periksa kontrak yang ada di tangan kalian. Jika tidak ada masalah, tanda tangani. Jangan bergerak sembarangan. Tidak mungkin. Kami bukan burung kenari peliharaanmu. Atas dasar, apa kau memaksa jual beli? Aku sangat mengagumi keberanianmu. Kalian mau apa? Lepaskan cepat. Aku sebenarnya orang yang cukup ramah. Jika kalian tidak mau, maka aku akan menyuruh orang mengusir kalian, lalu memblokir kalian. Sesederhana itu, mari kita tenang. Tanda tangani kontrak ini. Aku jamin hidup kalian berkecukupan. Jia, apakah Kak Shen Miao akan datang? Oh, dia akan datang. Baiklah, aku beri kesempatan terakhir. Siapa yang menentang? Jika tidak ada, aku yang menentang. Shen Miao, ini adalah Kin Media. Untuk apa engkau ke sini? Aku tentu saja mewakili suara para dewi influencer yang tidak bersalah ini untuk menolak klausul sepihak binatang sepertimu. Shen Miao, kau pikir kau siapa? Ini wilayah Kin Media. Kau orang luar. Berhak apa ikut campur? Pergilas lagi. Aku masih dalam suasana hati yang baik. Kalau tidak, aku akan membuatmu. Tidak punya tempat di Jiangcheng. Kamu benar. Orang luar memang tidak punya hak. Jadi, hari ini aku datang untuk memberitahumu secara resmi, Grup Qin secara resmi berganti nama menjadi Grup Shen. Ini benar-benar hal paling lucu yang pernah aku dengar. Shen Miao, kamu pikir dengan uang, orang kaya baru, kamu bisa bertindak semaumu. Ku beritahu, nilai pasar Grup Qin sekarang 15.000. Tuan Qin, kurasa dia sudah gila. Berani bandingkan kekayaan denganmu, Shen. Dengan kekayaanmu yang menyedihkan itu, dilempar pun tak akan mencipra. Oh ya? Tapi kenapa? Para pemegang saham Grup Qin sangat bersedia mentransfer saham mereka padaku. Omong kosong, satu saham Grup Qin harganya 1 miliar.
Mereka mana mungkin memberikannya padamu? Siapa suruh? Sekarang aku cuma punya uang. Tidak mungkin. Begitu mereka dengar, aku orang terkota di Jiangcheng. Mereka berebut memberiku saham. Sekarang, aku memegang 70% saham grup Qin. Pemegang saham terbesar. Ini tidak mungkin. Qinsho, justru kamu jahat dan banyak dosa di posisi, tapi tak jalankan tugas. Sama sekali tak layak jadi pemegang saham grup Qin. Sekarang aku, sebagai pemegang saham terbesar, mencabut sahammu. Mencabut status Anda sebagai pemegang saham. Insho, Anda menerima suap bersekongkol dengan Tian-Tian secara ilegal, memejarakan dan menyiksa orang lain. Sekarang ditangkap sesuai hukum. Bawa pergi. Jangan. Shen Miao, tolong aku, lepaskan. Shen Miao, tunggu saja. Ku pasti akan kembali. Yuh, ya, bagus sekali. Akhirnya kita tidak perlu lagi menderita eksploitasi Qinsho. Kakak Shen Miao, kamu hebat. Kalian memang tidak perlu lagi menandatangani kontrak untuk grup Qin. Tapi, Shen Group saya masih menunggu kalian menghasilkan uang. Kakak Shen Miao, apa maksudmu? Sekarang aku orang terkaya. Kalian semua harus patuh padaku. Kalau tidak, Kami tanda tangan. Kami semua tanda tangan. nah, baru baik. Semua kemari. Kalian ini semuanya milikku. Aku kan orang terkaya. Akulah penguasa dunia ini. Kepalaku. Kepalaku sakit sekali. Semua kemari. Kemarilah. Aku kan orang terkaya. Uangku banyak sekali. Aku bisa membeli segalanya. Tapi kenapa? Meski aku sudah sangat kaya, rasanya aku masih kehilangan sesuatu. Tidak, bukankah uang itu serba bisa? Kalian semua harus tunduk padaku. Kamu tertawa apa? Shen Miao, uang bukan segalanya. Setidaknya, ia tak bisa membeli kembali niat awalmu. Niat awal? Apa niat awalku? Kakak ganteng, kasihanilah. Beri aku sesuap nasi. Aku sangat lapar. Ambillah semuanya. Sedikit bantuan juga berarti. Awalnya kukira aku menguasai uang. Tak disangka, pada akhirnya aku malah jadi budak uang. Kamulah yang sengaja menarikku ke dalam kegelapan. Ayah dapat mengangkatmu ke awan, juga dapat menenggelamkanmu ke jurang. Aku hanya memunculkan keserakahanmu. Yang tak bisa dikendalikan, sebenarnya, adalah dirimu sendiri. Lalu bagaimana? Aku punya uang, aku punya banyak uang, aku bisa berbuat semaunya. Kasihan Kian sampai sekarang masih berdoa agar kamu sadar. Sepertinya, pada akhirnya dia salah menaruh harapan. Cian! Kakak Shen Miao, apakah itu kamu? Wajah dan pakaianmu. Kenapa semuanya bahasa kuyup, Kakak Shen Miao? Anggap saja kamu menemani aku, bukankah kamu menyuruhku menjadi pelatih pribadimu? Tentu saja aku harus mengajarimu langsung. Bagaimana kalau kamu mengambilku? Aku menyuruhmu pergi. Aku bertanggung jawab atas kejahatan. Dia bertanggung jawab atas kebaikan. Sayangnya, pada akhirnya kamu sendiri yang mengusirnya.
Maafkan aku, Kian. Ku telah melupakan niat awalku. Tempat ini sebenarnya adalah ruang devaluasi yang dirancang khusus untukmu. Sayangnya, kamu sendiri yang tidak menghargainya. Awalnya ingin membawamu kembali ke neraka. Kasihan si gadis Hyun Kian. Sampai sekarang masih berdoa untukmu. Sudahlah, aku akan mengampuni nyawamu. Kian. Apakah semua ini hanyalah sebuah mimpi? Maafkan aku, Kian. Ku telah tersesat dari niat awal. Akhirnya menjadi budak uang. Kakak Shen Miao. Kian. Kakak Shen Miao, ada apa denganmu? Kian. Sekarang harga rumah berapa? Coba, tebak.